Sinopsis awal naskah drama teater yang berjudul Nenek Tercinta ini mengisahkan kekosongan seorang nenek rentan yang hidup bersama anak perempuannya yang bernama Lastri dan suaminya Narto. Selain itu juga ada menantu lelakinya Musta, cucu perempuannya Laila, dan cucu laki-lakinya Dudung yang tinggal serumah dengannya. Anak perempuan dan menantunya merasa repot hidup bersama nenek yang sudah tua dan pikun. Cucu laki-lakinya juga nakal dan sering mengerjainya. Hanya Lailalah yang sayang kepada nenek itu. Rasa repot mengurusi nenek, kedua kakak beradik Lastri dan Musa beserta suami istri mereka ingin menggunakan jasa dukun untuk mempercepat kematian sang nenek. Yang tidak mereka ketahui adalah dukun mereka percayai tak lain hanya menipu mereka saja. Dukun pun membawa semua hasil atau uang mereka tanpa hasil yang didapati. Sinopsis yang baru ini tuh adalah naskah drama teater yang berjudul Nenek Tercinta ini mengisahkan seorang nenek renta yang hidup bersama anak perempuannya yaitu Lastri dan menantunya yang bernama Narto. Selain itu juga ada anak perempuan lain yaitu Masiro dan memiliki suami yang bernama Musta. Nenek tersebut itu juga memiliki cucu perempuan yaitu Laila dan cucu laki-lakinya Dudung yang juga tinggal serumah dengan si nenek. Kedua pasang keluarga tersebut merasa repot harus hidup bersama orang tua mereka yang sudah tua dan pikun. Nah, cucu laki-lakinya ini itu juga nakal dan sering mengerjai sang nenek. Nah, karena merasa repot mengurusi orang tuanya, kedua pasang keluarga itu, Lastri, Narto, Masiro, dan Musta, itu menggunakan jasa dukun untuk mempercepat kematian sang nenek. Namun, usaha yang mereka lakukan itu tidak menghasilkan apapun, atau mereka itu tidak mengetahui fakta bahwa dukun yang mereka percaya itu tak lain hanya menipu mereka saja. Hasilnya pun bisa ditebak. Nenek itu tidak terbunuh oleh mantra palsu dukun itu, dan dukun itu pun tertawa melihat kebodohan mereka semua. Tentu saja sang dukun juga membawa lari uang yang ia terima. Niat jahat Lastri, Narto, Masiro, dan Musta kali ini gagal, dan adegan ini ditutup dengan ending penyesalan. Perubahan naskah. Nah, emang apa aja sih perubahan-perubahan yang kita lakukan pada naskah Nenek Tercinta ini? Nah, ada 3 perubahan yang kita lakukan, yaitu yang pertama itu adalah penambahan narator dan tokoh. Ada Narto dan Masiro. Karena pada awalnya itu Narto dan Masiro itu tidak disebutkan atau tidak dikeluarkan sebagai aktor, melainkan hanya sebagai pengetahuan bagi para penonton. Untuk yang kedua, kita mengkat naskah menjadi lebih ringkas karena pada awalnya itu naskah kita itu sebanyak 14 lembar dan itu belum di-cut sama sekali, tapi kita mengkatnya hingga 8 atau 9 lembar. Nah, untuk yang ketiga itu penggantian kalimat yang terlalu panjang menjadi kalimat yang padat dan jelas, karena kebanyakan di naskah awal itu memiliki kalimat yang bertele-tele atau pembahasannya itu satu topik tapi kalimat atau perbincangannya itu berbelit-belit seperti itu. Biografi tokoh yang sudah menulis naskah teater Nenek Tercinta. Yang sudah menulis naskah teater Nenek Tercinta adalah Arifin Sinur, nama lengkapnya Arifin Sairin Nur, yang lahir di Cirebon pada tanggal 10 Maret 1941 dan meninggal tanggal 28 Mei 1995 di Jakarta pada umur yang ke-54. Arifin Sinur adalah anak kedua dari Muhammad Adnan, dan Arifin Sinur memiliki 2 orang istri yang bernama Nurul Aini dan Jajang Sinur. Karirnya dimulai pada saat dia SMP. Dia mengirimkan cerpen dan puisi ke suatu majalah di Cirebon, dan dia bergabung ke dalam lingkungan drama Rendra pada saat ia sekolah SMP itu. Selanjutnya saya akan membahas karya-karyanya beberapa saja karena karyanya sangat banyak sekali. Untuk yang pertama ada puisi Nyanyian Sepi yang dirilis pada tahun 1995 sebelum beliau meninggal, dan Nurul Aini ini adalah puisi pertamanya pada tahun 1963, serta ada puisi-puisi yang kehilangan puisi-puisi pada tahun 1967. Selanjutnya naskah drama yang pertama Lampu Neon pada tahun 1963, Nenek Tercinta pada tahun 1966, Kapai-Kapai pada tahun 1970. Yang terakhir adalah film
Film yang pertama adalah Rio Anakku pada tahun 1973, yang kedua Serangan Fajar 1981, yang ketiga Matahari-Matahari 1985. Arifin Sinur mendapat penghargaan Piala Citra dengan nominasi film terbaik, sutradara terbaik, dan penulis skenario terbaik. Karyanya yang mendapatkan penghargaan ada Rio Anakku mendapat penghargaan skenario terbaik, dan Serangan Fajar mendapatkan nominasi penulis cerpen terbaik. Tema yang diusung oleh naskah drama Nenek Tercinta adalah tema keluarga. Artinya, naskah atau karya sastra tersebut berisi tentang suatu gagasan mengenai keluarga. Plot dalam alur cerita drama Nenek Tercinta ini adalah maju. Naskah ini menceritakan sebuah cerita yang runtut dengan linier. Plot terdiri atas bermacam-macam jenis, ada plot linier, sirkuler, dan juga episodik. Nah, karena plot dari naskah teater ini adalah linier, jadi saya akan menjelaskan mengenai plotnya agak lebih detail. Yaitu yang pertama adalah orientasi. Cerita berawal dari sebuah rumah yang kesannya rumah seperti perdesaan. Ketika seorang nenek yang berusia lanjut, rambutnya sudah putih, wajahnya sudah keriput. Lalu itu keluar dari kamarnya dan menayaki nama menantu dan anaknya, Narto dan Lastri, itu namanya. Bagian konflik bermula dari Narto dan Lastri yang mendapatkan tuduhan dari nenek, merasa sangat jengkel. Bagaimana tidak, dengan cara bicaranya nenek yang begitu menjengkelkan, dan Narto dan Lastri pun muak dengan tingkah laku nenek, sudah menuduh mereka dan menuduh anak mereka pula. Tak hanya sekali ini sudah membuat mereka jengkel sebelumnya. Tak hanya Narto dan Lastri saja, tetapi Masiro dan Musta juga sangat muak dengan nenek. Hal ini membuat mereka melakukan hal yang tidak sewajarnya dilakukan oleh anak dan menantu pada orang tuanya. Selanjutnya yaitu klimaks dalam drama ini yaitu setelah kedatangan Musta dan Masiro, kini mereka berempat menunggu kedatangan dukun yang sudah ditemui oleh Musta dan Masiro tadi. Mereka ingin dukun agar dukun tersebut lekas datang dan lekas mempercepat kematian neneknya. Sesaat kemudian dukun itu datang. Dukun itu mengucap salam dengan membacakan mantra. Dukun melakukan ritualnya secara terus-menerus. Setelah dukun mengucapkan sebuah hari jam tanggal yang diduga adalah waktu kematian nenek, mereka berempat, Narto, Lastri, dan Musta dan Masiro mengecek jam, dan setelah mengecek ke kamar nenek, pada saat itu nenek sedang tertidur. Ternyata saat mengecek, kedua nenek masih hidup. Solusinya, saat Laila adalah cucu sayang nenek yang orang tua sudah meninggal, itu Laila juga sayang pada neneknya. Laila yang melihat apa yang dilakukan oleh Pak dan budenya merasa marah. Laila bertanya kepada mereka, apakah lantas jika anak ingin ibu lekas mati? Sangat tidak pantas sekali Laila menyuruh untuk dukun agar berhenti untuk melakukan kegiatan tersebut, karena mereka ingin membunuh neneknya tersebut. Terus yang endingnya yaitu Lastri tersadar atas perbuatannya karena mendapatkan kabar bahwa kalau anaknya ditudung telah jatuh dari pohon mangga. Dari tetangganya memberikan kabar tersebut, mereka berempat akhirnya meminta maaf kepada nenek, dan neneknya pun demikian menyesali dirinya yang terlalu cepat marah. Padahal hal ini disebabkan karena penyakit usia, yaitu pikun. Kayla Dinendiana berperan sebagai nenek. Untuk fisiologi sang nenek itu adalah perempuan lansia yang berumur sekitar kurang lebih 60 tahun dan memiliki psikologis pikun, mudah marah, dan suka mengomel. Nah, untuk sosiologisnya sendiri itu adalah seorang nenek dengan beberapa anak dan juga cucu. Untuk penokohan selanjutnya adalah Lastri yang diperankan oleh saya sendiri. Fisiologis dari Lastri ini wanita yang usianya sekitar 30 tahunan. Dengan kondisi psikologis, pendendam, galak, serta judes. Dan kondisi sosiologisnya adalah dia adalah anak dari nenek Mut. Saya sebagai Narto, jadi fisiologis Narto itu laki-laki yang berusia 30 tahun, berbadan tinggi. Lalu untuk psikologisnya itu mendukung maksiat. Untuk sosiologisnya yaitu suami dari Lastri dan menantu dari nenek. Di sini saya berperan sebagai Masiro. Masiro sendiri fisiologisnya yaitu wanita dengan usia kurang lebih 25 tahun, berbadan pendek. Untuk psikologisnya yaitu dia sendiri ini membumbui berbagai hal dan juga mendukung maksiat. Untuk sosiologisnya yaitu dia anak nenek. Untuk tokoh Musta, fisiologinya cupu, laki-laki berusia kurang lebih 25 tahun, berbadan kurus dan tingginya standar. Psikologinya culun dan mudah dibohongi. Sosiologinya
suami Masiro atau menantu nenek? Dalam drama ini saya berperan sebagai dukun. Untuk fisiologinya, saya dalam drama tersebut adalah laki-laki usia sekitar kurang lebih 40 tahunan dan tingginya ya standar seperti orang-orang biasa. Kemudian psikologinya yaitu saya seorang dukun, seorang penipu, dan sosiologisnya adalah seorang dukun. Tokoh Laila ini memiliki fisiologis tinggi tapi tidak terlalu tinggi, dan badannya berisi tapi tidak terlalu berisi atau standar saja. Laila ini seorang remaja yang berusia sekitaran 17-18 tahun. Psikologisnya dia baik hati, pemberani, lemah lembut. Sosiologisnya dia adalah cucu nenek. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Darsi. Umurnya sekitar 30 tahunan dan memiliki rambut sebahu. Mudah panik dan juga perhatian. Tokoh Dudung memiliki fisiologi anak-anak usia 7 tahun, psikologis bandel dan nakal, serta sosiologis adalah anak Lastri. Amanat dari naskah drama Nenek Tercinta adalah kesabaran dalam merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Ada pepatah mengatakan orang tua bisa merawat 5 anaknya sekaligus dengan penuh kesabaran, kegigihan, dan jeripaya, tetapi 5 orang anak tidak sabar dalam merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia. Dalam dialog tersebut menggunakan sedikit bahasa Jawa. Ada salah satu contohnya pada dialog saat dukun datang ke rumah. Dukun tersebut tuh mengatakan, "Permisi, kula nun." Nah, tadi bahasa Jawanya. Ya, masih banyak sih sebenarnya. Di dalam teater ini juga terdapat suasana marah, di mana sang nenek marah dan meneriaki Dudung karena sang nenek mengira bahwa Dudung telah mengambil kuncinya. Ditambah lagi sang nenek pun juga menuduh si Lastri dengan Narto yang mengambil kunci tersebut. Mendengar hal tersebut, sang Lastri pun tidak terima dan akhirnya marah terhadap nenek, seperti pada dialog ini. Untuk dialognya nenek yaitu, "Dudung, Dudung, kemana kau lari? Dudung, dasar kunyuk kecil. Dudung, kembalikan kunci itu." Dan yang pada dialog si Lastri yaitu, "Gila, enak saja kalau menuduh." Di dalam teater ini juga terdapat suasana tegang, yaitu di mana pada dialognya si Darsi yang sedang menemui keluarganya Lastri untuk memberitahu bahwa anaknya si Lastri yaitu Dudung sedang dibawa ke rumah sakit karena jatuh dari pohon mangga punyanya Darsi. Seperti pada dialog ini. "Dudung mas, Dudung, kemenakanmu? Dudung mas, tadi Dudung tuh main perang-perangan sama teman-temannya di halaman rumahku. Setelah selesai main perang-perangan, Dudung dan teman-temannya memanjat pohon mangga kepunyakanku. Saya sudah berusaha memperingatkan mereka, tapi omongan saya tak dihiraukan. Malah saya dilempari mangga sama si Dudung dari atas pohon. Bersamaan dengan suara azan, tiba-tiba, buk, Dudung jatuh dari pohon mangga." Di dalam teater ini juga terdapat suasana sedih, yaitu di mana si Lastri sangat sadar dan juga sangat menyesal atas perbuatan yang ia lakukan selama ini, seperti pada dialog ini. "Ya Allah, dosa apa yang telah saya perbuat, hingga Engkau memberi cobaan dengan merenggut anakku yang paling aku sayangi. Ampunilah saya ya Allah." Lalu Lastri pun menangis dan mendekati nenek. "Bu, ampunilah saya, maafkan saya Bu." Dalam drama ini, kita menyajikan 2 spektakel. Yang pertama, spektakel dukun. Spektakel ini berisi tentang gimana dukun tersebut datang ke rumah Lastri sama nenek untuk menjalankan ritualnya. Sebenarnya ini bukan spektakelnya sih, spektakelnya tuh ada di akhir saat si dukun ini selesai menjalankan ritualnya. Terus spektakelnya tuh ternyata dukun itu dukun gadungan atau sebutnya dia dukun abal-abal. Spektakel yang kedua yaitu Dudung. Spektakel ini berada di akhir dari drama kita, dimana ya ada di saat Darsi lari-lari entah menggambarkan sebenarnya tuh Dudung jatuh dari pohon. Yang pertama, nenek menggunakan make up orang tua dengan tambahan keriput di dahi dan di sekitar pipi. Lalu untuk kostumnya menggunakan baju kebaya tradisional yang baju blouse gitu. Yang kedua, si Lastri ini menggunakan make up minor, make up bold yang sering digunakan untuk emak-emak kondangan. Lalu kostumnya memakai kerudung polos
Gedung polos ini di antara warna putih atau warna hitam. Terus untuk atasan dia menggunakan baju seperti kaos warna polos dan bawahan rok hitam polos. Selanjutnya ada Naruto. Naruto ini sebenarnya tanpa make up, tapi kita akan tambahkan bedak untuk mengetahui di kamera itu tuh bahwa oh ini Naruto gitu. Terus untuk bawahan, atasan dan bawahan, atasannya ada batik, baju batik bapak-bapak undangan, lalu bawahan celana hitam. Dan Naruto ini menggunakan tambahan kumis yang tebal. Selanjutnya ada Mashiro. Mashiro ini menggunakan make up yang kekinian banget, yang sering digunakan anak muda, yang ciwi-ciwi lucu tuh dipakai itu. Terus untuk kostum menggunakan kerudung polos, kemeja putih, dan rok bawahan batik. Selanjutnya ada Musta. Musta ini tata riasnya hanya bedak dan kumis tipis. Kumisnya ini lebih tipis daripada Naruto. Lalu untuk kostum dia menggunakan kemeja putih dan celana batik. Celana batik itu yang modelannya kayak plot. Selanjutnya ada dari Dukun. Dukun ini menggunakan make up, mata hitam, terus alis tebal. Habis itu mulutnya agak hitamin seperti dukun-dukun pada umumnya. Lalu untuk kostum atasan dan bawahan itu menggunakan setelan silat tanpa sabuk. Terus menggunakan aksesoris atasan seperti belangkon. Layla ini menggunakan make up tipis kayak make up Mashiro, tapi lebih tipis lagi, lebih natural. Untuk kostum menggunakan kerudung polos, dan pakaian atasan menggunakan kaos yang lebih panjang lagi daripada Lastri, dan menggunakan bawahan rok bermotif. Selanjutnya ada Darcy ini menggunakan bedak juga tanpa make up. Kostumnya itu dia menggunakan daster. Selanjutnya ada Dudung ini kita kasih make up bedak, pakai bedak bayi di pok gitu. Terus menggunakan atasan kaos polos, terus bawahan celana hitam. Selanjutnya ada setting musik. Di drama kali ini kita menggunakan 4 setting musik, yaitu yang pertama ada suara hewan, yaitu suara jangkrik. Kedua ada suara kendaraan seperti mobil, motor, dan klakson-klaksonnya. Ketiga, lagu melo atau lagu sedih. Dan yang terakhir, keempat, ada lagu Lingserungi. Berikutnya ada setting lampu. Pada drama kali ini kita menggunakan lampu lamp atau lampu hangat yang berwarna kuning menuju ke orange tanda kartu. Warm light adalah lampu LED yang biasanya berwarna putih ke kuning-kuningan, suhunya berkisar 2500 sampai dengan 3500 Kelvin. Penggunaan lampu ini biasanya menimbulkan kesan mewah, perasaan menenangkan, dan relaksasi. Lampu ini biasanya digunakan di ruangan-ruangan tertentu, seperti kamar mandi, ruang makan, dan ruang keluarga.